Dari timur, saya menyeberang ke barat. Menuju destinasi selanjutnya, Sumatera Barat. Kopi ini adalah sesuatu, saya bilang ini emas di kampung kami. Betul. Tapi emas yang bisa ditanam. Ini inovatif dan kreatif. Ini brilian. Dari Jam Gadang di Bukit Tinggi, sekarang saya berdiri di depan Tugu Malang. Setelah dari lautan ke gunung, sekarang saya akan bermain-main menuju ke ladang. Nah, kali ini kita akan bertualang menelusuri kunci sukses UMKM berikutnya di wilayah Kromengan Jatikerto, Kabupaten Malang. Ikuti perjalanan seru saya kali ini di Petualangan Brilian. Pasti sekitaran sini. Luas banget nih. Dari tadi cukup menantang ya jalurnya. Dan di sepanjang jalannya kita disuguhi dengan pemandangan yang hijau. Kemudian jagung yang sangat luas. Nah, tempat saya berdiri ini, saya berada di lahan kebun jagung hibrida dari anggota kelompok Tani Maju Jatikerto Malang. Ini saking luasnya, saya sendiri sedikit kebingungan untuk mencari di mana Pak Jatiwan dan juga Ibu Yulia. Sementara seharusnya tempat janjian kita ketemunya sudah berada di wilayah ini. Saya akan terus mencarinya. Pemegang kunci sukses kali ini adalah Bu Yulia dan Pak Yatiwan. Beliau berdua telah sukses mengajak 200 petani untuk bisa turut berpartisipasi mewujudkan ketahanan pangan Nusantara dengan menjadi petani kemitraan jagung hibrida bersama kelompok Tani Maju Jatikerto. Saat ini, Bu Yulia dan Pak Yatiwan mengelola kurang lebih 200 hektar lahan perkebunan jagung yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Malang. Tak hanya mahir menjalin relasi dengan para petani untuk memberikan value secara sosial dan ekonomi bagi para petani jagung, namun beliau juga mahir menjaga kualitas hubungan baik dengan off-takernya. Assalamualaikum. Wah, Bu, ini lahan luas sekali ini, Bu. Ini jagung semua ini. Ini bisa cerita nggak, Bu? Ini jadi ini ya lahan yang Bapak sama Ibu kelola bersama dengan kelompok tani berarti, Bu, ya? Iya, alhamdulillah, Mas. Dulunya itu cuma satu petak punya sendiri, berkembang. Nah, itu ikut semua sekarang. Jadi sebenarnya kalau boleh tahu, Bu, sebelum Ibu mampu mengelola lahan jagung hibrida ini sampai hari ini, yang saya dengar sejarahnya dulu Bapak kan usaha travel, sempat pula ke mebel ya, Pak ya? Iya. Lalu sempat pula apalagi tuh? Banyak ya? Banyak. Nah, jatuh gimana? bangun terus, Mas. Memang mungkin bukan rezekinya di situ. Awal kita buka travel. Waduh, Pak Tiwan tiap hari minum obat. Cabai, jeruk. Tapi gagal. Sukses di situ. Sampai kita. jual cincin kawin, Mas, untuk modal, untuk sudah habis-habisan. Ternyata ada mujizat Tuhan, itu ada tamu ke rumah. Dia dari perusahaan Sijenta menawarkan produk tersebut. Tapi di awal itu orangnya saya kurang yakin. Ada tetangga saya bilang, oh nggak usah, nggak boleh masuk. Emangnya orangnya, Bu? Orangnya itu gondrong, terus enggak, badannya kecil.
agak Kurus hitam lagi. kurus. Nah, Saya maksudnya bukan. bukan. Oh iya maaf, iya. bukan. Habis itu saya bukakan aja sama tetangga. Nggak usah dibuka Bu, mungkin orang nggak bener. Nggak. Saya berpikiran positif aja. Habis itu dia menawarkan suatu produk yang saya nggak ngerti. Nah itu jagung betina sama jantan. Saya ketawa, saya apa? Jagung Masa- kan tanaman bukan hewan ya. Ya. Kok ada jantan betina Nah, gitu ya? Maka dari itu kan ada suatu keunikan yang saya nggak mengerti, tapi saya punya hati kok penasaran ini jagung apa, jangan-jangan bohong apa enggak. Makanya saya suruh buktikan. Nanti kalau sudah terbukti saya mau. Makanya dia dari awal ngawal saya mulai tanam, berduyun-duyun, saya ketawa, enggak apa iki Mas, kayak nggak mungkin lah apa. Habis itu tumbuh bagus. Nah, saya baru tahu kalau ya, mungkin ini rezeki saya. Jadi awalnya adalah pertemuan tidak sengaja tadi Tidak ya? sengaja. Baru hingga akhirnya bergulir seperti ini Iya. ya. Ngomong-ngomong sebelum saya lebih lanjut lagi mengenai, kan seperti saya bilang mau belajar jadi petani. Iya. Ini bisa nggak Bapak Ibu ajak saya keliling, kita Boleh. lihat juga lahan-lahannya, lihat kualitas jagungnya juga Iya, segala macam. boleh, monggo, silakan. Ayo, Iya. ayo Pak. Iya, Mas. Monggo, Mari, monggo. mari. Wah ini Bu dengan lahan yang seluas ini Bu ya. Ini boleh dibilang jagung itu memiliki potensi ya Bu ya di lahan ini ya. Ya sangat potensi Mas, karena di sini tersedia air. Terus tanahnya subur, mau ditanami apapun bisa di sini. Oh nggih nggih nggih. Lah ini kan awal mulanya ini Bu, ini kan Ibu berdua sama Bapak menanam jagung hibrida ini. Ya. Lalu gimana ceritanya ini Bu? Hingga berkembang, jadi banyak ini kelompok tani, petani-petani yang apa ya turut serta. Iya. Itu cara ngajaknya gimana Bu? Dulunya itu cuma saya sendiri, terus sama tetangga sebelah. Habis itu saya baru tanam hancur itu loh Mas. Jadi kayak kepercayaan petani berkurang ya. Habis itu saya kekeh aja. Untuk apa kita butuh saya tanam lagi yang Kita dianjurkan. memperkenalkan lagi dari jenis yang lain gitu. Jadi kalau jenis yang lain kita ajak, oh petani kita ajak rame-rame, ayo lihat tanaman di sana. Rupanya di sana kok bagus gitu. Nggih, Habis nggih. itu kita terapkan lagi di sini. Mas. Mhm. Jadi dari mulut ke mulut. Setelah petani itu menghasilkan bagus, dia akan bercerita ke tetangga lagi, tetangga akan Temannya, bercerita lagi. gitu. Artinya pendekatannya ini secara kekeluargaan ya Bu ya. Iya, Mengajak dengan penuh ketulusan, kekeluargaan. Karena di Gitu. desa itu nggak seperti di kota, Mas. Kalau kita satu dengan yang lain kita tidak kenal, nah itu paling orang nggak suka. Sebentar, Pak, Bu, ini lagi ada kumpul-kumpul apa nih? Nah itulah kita adakan pertemuan dari pabrik, Penyuluhan dari penyuluhan. PT Sijentanya. Halo Pak Agam. Loh Pak. Assalamualaikum. Nggih, salam. Ini Mas Akam, ada dari Mas Ramon mau kenalan. Nggih, Halo, Mas Nggih, Akam. Pak. Akam. Ini lagi apa berarti Mas Akam? Ini adalah merupakan satu kegiatan dari Sijenta menyampaikan masalah budidaya. Apa, Jadi penyuluhan? semacam penyuluhan tingkat kecil lah. Oh. Jadi kita mengumpulkan beberapa petani untuk biar lebih fokus untuk penyampaian masalah materinya. Gitu. Langsung petaninya ya Bu ya, Langsung ke bukan kelompok tani, berarti ya. langsung per Langsung petani. petani. Iya. Jadi awalnya gimana Mas Hakam ini bisa percaya sama Bu Yulia? Jadi memang kita ada namanya survei area. Jadi di situ kita melihat lahan, juga sekalian melihat orang-orang yang sekiranya berpengaruh di area tersebut. Jadi kebetulan memang Pak Tiwan dan Bu Yulia ini adalah orang yang berpengaruh di area Jatikerto. Dan sawahnya luas,
Itu yang pertama. Terus mempunyai lahan pertanian yang cukup memadai, mulai dari traktor dan segala macam. Jadi itulah bahan yang pertama yang buat kita pertimbangan untuk kenapa memang memilih Bu Yulia dan Pak Tiwan. Seperti itu. Karena memang dari beliaunya juga memang sangat berkomitmen dan sangat loyal terhadap Syngenta, apa-apa Syngenta. Jadi kalau tidak Syngenta tidak, seperti itu. Memang itu sudah bertahun-tahun, itulah kenapa mereka setia, ya kita lebih setia seperti itu. Oke. Seperti itu. Memang kita bekerja sama dengan Bu Yulia dan Pak Tiwan itu mulai dari 2010. Wah, udah lama dong Mbak ya? Iya. Alhamdulillah. Iya. Nggih. Bahkan beliaunya sudah sampai mendapatkan penghargaan dari kami. Oh iya? Apa Iya. tuh penghargaan apa? Penghargaan adalah grower leader paling lama bisa menghasilkan jagung yang berkualitas baik seperti itu. Nggih. Oke. Sip, kalau gitu ini saya makasih loh Mas Hakam. Iya. Mohon maaf ganggu lagi penyuluhan. Nggak, Terima biasa kasih. lah. Berarti monggo dilanjut. Ini kita kemana berarti Kita Bu? mau lihat-lihat lagi tanaman jagung itu untuk jabut bunga atau jeta seling. Oh, oke. Oke. Mari, Mas Hakam, makasih ya Mas Nggih, Hakam. matur Bapak, nuwun. Ibu, Terima Bapak, kasih. monggo. Nggih. Nggih. Bareng nggih. Oh, berarti supervisinya terus ya Pak ya bahannya. Di lahan seluas ini ya berarti. Iya, ya. lagi masih ada Di di luar lahan sana sana. masih banyak Mas. Ini Oh, sebelah bukan sana ini masih saja. ada? Masih. Ayo kontrol Mau Rono. ikut ke sana saya. Loh, Sampai. iya Ayo, loh Pak. ayo, Mas ayo. Adi tinggal di sini. Iya, Pak. Kita kontrol di sana ya. Ayo, Bu. Ayo monggo. Ya. Jadi untuk Pak urea itu untuk menghijaukan daun ini ya cukup 1 kuintal. Gitu. Mobilnya Mas Ramon mogok Pak. Tolong bantuin. Taman taruh sini lagi. Nah. Loh, ada Pak Ranto. Kebetulan Pak Ranto, Assalamualaikum. Mbak Silvi, apa kabar? Kayaknya mogok ini Pak. Oh, dari jalan-jalan itu loh, keliling-keliling. Monggo. Aduh, Pak Ranto kok susah-susah ke sawah loh. Aduh. Silvi. BRI-nya keliling sawah ini. Siapa Bu Yulia nih? Ini Pak Mas Ramon. Oh, Mas Ingin Ramon. tahu tanaman jagung, Mas. Saya ajak jalan-jalan ke sini nih. Masalah. Aduh. Mogok nih Pak ya. Oh, mogok. Nggih. Apanya Pak Jatiwan? Hah? Mungkin businya Pak Ranto. Oh, Mati. oh businya mati. Waduh. Mas Ramon, ini ada Pak Ranto Oh, dari iya. BRI. Iya. Pak Ranto. Mas Ramon, saya Nggih. dari BRI Pak Ranto. Nggih, Pak. Jadi Pak Ranto berarti sudah lama ya berarti ya dengan Bu Yulia dan juga Pak Yatiwan ya. Ini apa? Mendampingi, Ya. bahkan lebih mendampingi mungkin ya. Sudah Ya. kenal dekat banget. Ya, Mas Ramon, ini ceritanya saya setelah saya pindah ke Kepanjen sebagai tenaga marketingnya, saya ketemu dengan Pak Jatiwan, dengan Bu Jatiwan. Sekarang ini dengan Pak Jatiwan, Bu Jatiwan dan kelompoknya Tani Maju ya ibaratnya seperti keluarga. Kami seperti sering kumpul-kumpul, bahkan kami sering wisata. Kemudian dalam wisata itu kita membicarakan tentang perkembangan tani jagung dengan Pak Jatiwan dan Bu Jatiwan. Jadi kami itu seperti keluarga dekat sekali dengan beliau-beliaunya ini. Gitu, Mas Ramon. Iya. Terus ini tadi saya dengan Mantri Mbak Silvi, ini tadi saya memberikan contoh untuk analisa tentang tanaman. Jadi bukan hanya untuk pendanaan dan sebagainya, tidak, tapi lebih ke dalam menjadi mitranya petani. Tadi saya memberi contoh kepada Mbak Silvi, ini kenalkan Agar Mas lebih Ramon. tahu ya Pak Iya, ya ketika lebih tahu, lebih dekat dengan prosesnya. dengan petani. Ini kenalkan Mas Ramon, ini Mantri, Mbak Silvi, Nggih, ya, Mbak. yang tadi sudah memberikan contoh tentang ekosistem. Monggo Mbak Silvi. Monggo. Ya, sebenarnya kan saya sebagai tenaga marketing juga diajarkan untuk membantu
para petani bagaimana caranya membentuk sebuah ekosistem lah istilahnya di kita. Jadi di sini Bu Yulia misalnya dalam hal pertanian membutuhkan pupuk, biar pupuknya itu enggak kekurangan, bisa saya hubungkan ke mitra kios pupuk untuk bisa mengambil pupuk di mitra tersebut. Jadi kebutuhan Bu Yulia ini nggak akan kurang gitu. Lah kemudian dari petani sendiri itu kan mereka panen kan cuma diambil buahnya aja kan, sedangkan pohonnya itu nggak dipakai. Jadi bisa kita arahkan ke mitra kami yang usahanya ternak sapi atau kambing peternakan. Nah dari situ nanti pohon ini akan di silase. Silase itu seperti pakan ternak yang digunakan buat untuk musim kemarau. Jadi persediaan. Jadi cadangan makanan berarti ya? Ya betul, cadangan makanan. Nanti kalau pas musim kemarau pas susah untuk cari pohon hijau kan tetap harus butuh tanaman hijau kan kalau peternakan. Nah dari peternakan itu saya sambungan lagi ke Bu Yulia itu dalam hal pupuk kandang, pupuk kompos. Kan diolah menjadi pupuk dan bisa kembali untuk dijadikan pupuk jagungnya. Nah dari sini nanti harapan saya terutama BRI itu inginnya Bu Yulia itu nggak hanya berkembang di bidang pertanian ini aja, dijual langsung ke pabrik gitu Bu ya. Siapa tahu nanti bisa diolah, dibuatkan kayak makanan oleh-oleh khas Malang kan lebih bagus gitu. Artinya sirkulasinya itu juga berkelanjutan, tidak berakhir saja menjadi sampah, bisa menjadi pakan ternak, kemudian kembali lagi menjadi pupuk. Lalu ada akhirnya tidak ada sampah ini, semua bisa dimaksimalkan. berkelanjutan dengan penuh manfaat. Lalu kemudian menjadi inovasi tadi ya. Monggo Pak, ya Pak. Oh ya, terima kasih Mas Raymond. Ya. Ayo ngobrol-ngobrol sini. Ada kopi. Wah ini apa nih Bu? Lebih Ceritanya enak. Bu. Ini apa ini? Ini hasil bumi sendiri nih. Alhamdulillah. Hibrid berarti jagungnya ini juga ya? Ayo monggo loh Pak, Bu. Ya. Monggo. Ada Kopinya kopi. ada. Ini ada kopi, ada ini. Wah enak sore-sore di sini, benar-benar. Jadi sebenarnya apa namanya Pak Ranto sama Bu Yulia sama Pak Yatiwan ya, kegiatan wajib untuk anggota kelompok tani itu sebenarnya apa? Ya, yang paling wajib itu kita adakan rapat-rapat kecil atau besar, Mas. Jadi setiap pertemuan itu biar saling kenal petani, terus keduanya biar kalau ada kesalahan apa-apa kita bisa introspeksi. Jadi tidak terjadi salah paham di luar. Apapun kita bahas di sini. Kadang kalau untuk dengan BRI Pak Ranto kita undang. Beliau selalu siap setiap saat. Kadang kita ada diundang untuk acara rapat-rapat apa kita ikuti. Demi untuk memajukan petani ada misalnya seperti demo-demo apa kita datang. Ada seperti workshop kita hadiri. Artinya karena untuk kemajuan. Meningkatkan kualitas dan juga membangun relasi baru berarti Bu ya. Saya inginnya itu petani sekarang jadi lebih modern, Mas. Tidak seperti dulu harus pakai bajak sapi apa-apa. Maunya modern, kita selesaikan dengan cepat biar hasilnya lebih baik. Kemudian bisa menyimpan uang di BRI juga. Jadi sebenarnya Bu, cara cari anggota baru itu seperti apa Bu? Oh, kalau dulu itu sangat sulit sekali, Mas. Kita mendirikan Tani Maju itu kan sangat sulit. Tapi sekarang alhamdulillah dengan pembelajaran kita tanpa henti. Jadi sekarang dari mulut ke mulut sudah tahu. Kita terus juga nggak malu-malu Mas. Pergi kata orang yang punya lahan kita samperin gitu. Kita mengenalkan produk kita itu sudah pede. Karena apa? Kita harus jujur. Transparan untuk, ya. Tanpa janji-janji. Apa adanya aja. Karena sesuatu itu kalau banyak janji akan membuat kita rugi.
Jadi apa adanya, kita persilakan, mau ikut monggo, enggak mau ikut pun enggak apa-apa. Kita tidak ada pemaksaan. Petani saya yang ikut saya, yang kurang pembiayaan saya anjurkan ke Pak Ranto pun begitu, saya tidak ada pemaksaan. Biar mereka berpikir baik dan biar hasilnya pun baik. Betul. Jadi misalnya mau bermitra dengan saya coverkan semua dengan pembiayaan dengan BRI. Karena di BRI itu kan lebih ringan, lebih enak, tidak banyak muluk-muluk janji lah, apa adanya gitu Mas. Apa-apa ya Pak Ranto sama Mbak Silvi ya, gitu. Jadi apa Mas? Kita dalam bermitra itu jangan pandang bulu. Nanti kan ketahuan orang baik dan tidak baik itu akan ketahuan. Betul, juga. Yang penting saya buka selebar-lebarnya apa produk saya perkenalkan, kemitraan dengan Pak Ranto pun saya perkenalkan, monggo. Jadi kita untuk kebaikan saya akan maju. Tapi kalau untuk keburukan saya nggak berani, Mas. Saya nggak berani. Yang penting kan transparansi ya, dan itu. Non PHP ya Pak ya. Ya. Lalu kalau misalkan tadi sudah bicara panjang lebar tadi, ini sebenarnya saya pengen tahu sasaran target selanjutnya ini gimana Bu? Saya akan membuka lahan-lahan baru lagi Mas. Karena produk yang saya perkenalkan itu bisa mengangkat pemasukan petani. Penghasilan petani itu bisa meningkat karena dari tahun ke tahun harga jagung-jagung saya itu bisa bersaing dengan PT-PT lain. Makanya saya pede aja. Jadi akan saya kembangkan biar kemakmuran ini tidak dinikmati dengan petani saya aja. Biar petani-petani lain bisa menikmati juga. Diluaskan ya Bu ya? Betul. Karena saya tidak puas di sini aja Mas. Kalau untuk kebaikan tidak ada kepuasan. Oh jadi artinya targetnya adalah perluasan. Lalu selain perluasan tadi ada lagi nggak Bu? Iya, saya sama Pak Ranto kemarin itu bincang-bincang. Kita mau mengadakan proyek baru yang ya skalanya skala kecil dulu lah. Nanti siapa tahu bisa berkembang ya Pak Ranto. Khususnya nanti di bidang peternakan Mas. Kita skala kecil misalnya untuk kambing ya Pak Ranto, terus nanti meningkat ke sapi. Kita akan buat kandang-kandangnya dengan bantuan Pak Ranto juga karena Pak Ranto sudah ahlinya di situ. Jadi kami mohon juga supaya petani-petani nanti suatu saat dikumpulkan lagi ya Pak Ranto ya, dikumpulkan untuk mengembangkan misi-misi ini. Kita terangkan nanti ke depannya gimana tentang peternakan. Itu jadi, artinya pertaniannya ini juga ada peternakan gitu kan, hingga akhirnya segala permasalahan semua mampu diselesaikan secara terpadu berarti ya. Saling terintegrasi, saling berkomunikasi berarti ya. Saya hari ini bersyukur sekali karena saya mendapatkan banyak pembelajaran dari Bu Yulia dan juga Pak Yatiwan. Bahwasanya untuk memulai sebuah usaha, salah satu kunci suksesnya adalah membangun sebuah relasi yang kuat. Atau bahasa kerennya adalah relationship builder. Yang dilandasi semangat silaturahmi, ketulusan dan juga kepercayaan. Yang sudah dipraktekkan oleh beliau-beliau ini. Wah, bukan begitu kan Bu? Iya kan? Betul sekali, tapi satu jangan lupa berbagi Mas. Berbagi. Wah. Membangun kepercayaan, berbagi. Ini brilian. Video, Pak. Pertanyaan terakhir saya, bersediakah untuk menjadikan saya anggota baru? Siap. Kami tunggu Mas. Ya, asik. Ekosistem semakin sehat. Karena Mas kan generasi muda. Wah iya, kelihatannya muda padahal casing tua. Jadi ikuti terus perjalanan saya serta petualangan saya menelusuri kunci-kunci sukses para pelaku UMKM hebat di Indonesia. Hanya di Petualangan Brilian. Mana kopinya? Betul Pak, menjadi petani, membangun kemitraan juga dengan BRI. Waduh, ini hibrida juga.